Singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Sebelumnya pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kadari menyebut dari total 8.583 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, hanya 34 SPPG yang telah memenuhi syarat sertifikasi Like Hygiene dan Sanitasi atau SLHS. Selain itu, dari 1.379 SPPG yang terdata, hanya 413 yang memiliki SOP. Dari jumlah tersebut, hanya 312 yang benar-benar mengimplementasikannya. Singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kasus keracunan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah sebagai masalah besar yang akan diatasi dengan baik. Menurut Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, Prabowo meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai. Presiden juga meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi dan menekankan bahwa MBG untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Presiden juga meminta SPPG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan. Pasca maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional untuk menerapkan SOP dan ketentuan yang harus dipatuhi SPPG, terutama terkait kebersihan. Terkait kewajiban sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, Kementerian Kesehatan akan membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG. Pasca maraknya kasus keracunan menu program makan bergizi gratis, pemerintah meminta Badan Gizi Nasional untuk menerapkan SOP dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap SPPG, terutama terkait kebersihan. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait penanganan MBG, Presiden menekankan pentingnya masalah kebersihan. Pasalnya, berdasarkan hasil sampel yang diperiksa, kasus keracunan menu MBG disebabkan adanya bakteri. Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, tunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Sementara itu, kewajiban sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi atau SPPG
Kementerian Kesehatan akan membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam 1 bulan ke depan. Kementerian Kesehatan juga akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap ya. Tetapi memang sertifikat higien dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Sertifikat layak higienis dan sanitasi dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengelolaan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Selain tidak menaikkan cukai hasil tembakau, pemerintah juga fokus untuk membersihkan pasar rokok ilegal, termasuk barang ilegal dari luar negeri dan dalam negeri yang tidak membayar pajak. Pemerintah juga berencana melakukan sentralisasi industri rokok guna menangkal peredaran rokok ilegal. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Nanti salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Sebagai catatan, pada 2025 pemerintah juga tidak menaikkan tarif cukai, namun harga jual eceran rokok ditetapkan naik. Kebijakan ini berlaku untuk rokok konvensional maupun rokok elektrik dan diatur melalui 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024 dan PMK 97 Tahun 2024. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemerintah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia yang habis pada 2041. Sebagai gantinya, pemerintah bakal kembali menambah saham di Freeport Indonesia di atas 10% dari yang saat ini sebesar 51%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, penambahan saham di atas 10% ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama PT FI dan juga Freeport McMoran. Sebagai bentuk negosiasi izin usaha pertambangan khusus Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Dari jumlah saham tambahan ini, nantinya sebagian sahamnya akan menjadi milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Papua dan akan diputuskan dalam rapat final dengan Freeport pada Oktober mendatang. Kita melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran maupun Freeport Indonesia sudah barang tentu atas arahan Bapak Presiden. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%. Insya Allah akan lebih baik. Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua. Dan ini terjadi nanti di pasca 2041.